kembali ke pokoknya tadi Pak. Akhirnya Bapak mempermasalahkan ijazah SMA dari Mas Gibran. Iya. Yang Bapak nilai tidak valid. Bukan tidak valid, tidak memenuhi syarat undang-undang pemilu. Tidak memenuhi syarat undang-undang pemilu. Iya. Dan itu harusnya tidak bisa lanjut prosesnya. Mestinya KPU bisa tahu itu bahwa ini nggak memenuhi syarat, tapi kenapa diterima itu oleh KPU? Dan itu melanggar syarat pendaftaran. Iya, syarat subjektif namanya. Syarat yang melekat kepada calon waktu itu, ya. Oke. Maka saya analogikan bahwa calon wakil presiden kita saat itu adalah cacat bawaan. Oke. Pak Subhan di mana tidak memenuhi syarat? Itu SMA-nya itu. Karena di dalam data KPU itu disebutkan tuh ada bahwa Gibran itu menyelenggarakan pendidikannya di Singapura. Oke, di SMA, Orchid Secondary Park itu. Ya, 2 tahun. Oke. Terus di Australia 2 tahun lagi. Oke. 3 tahun malah. Oke. Di Australia di Orchid Di UTS, iya. Sydney. Oke. 2 tahun. Nah, dari pola atau kalau bahasa saya Korina, tanda adanya sekolah yang aneh begini, naluri saya sebagai ya aktivis di bidang hukum ini bermasalah. Ternyata benar bermasalah. Apalagi itu ditempuh di luar negeri. Iya. Nah, kenapa saya anggap salah? Karena saya membaca ada peraturan menteri yang menyatakan bukan sekolah lain yang sederajat, tapi ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui Penyetaraan. bukan bahasanya begitu, diakui untuk melanjutkan kepada satuan pendidikan sistem Indonesia. Oke. Jadi bukan untuk jabatan. Itu Kepmen loh. Kepmen nomor 58 tahun 2024 kalau nggak salah. Oke. Yang tanda tangan menteri yang sekarang ditahan di Kejaksaan. Nadiem Makarim ya. Oke. Intinya Pak Subhan menilai bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA Ya. sebagai syarat minimal. Itu kesimpulan saya, makanya Dengan melihat riwayat pendidikan itu tadi. Oke. Tapi menurut Pak Subhan, kenapa proses ini bisa lanjut? Maksud saya tahapan Pilpres waktu itu. Ya, itu praduga aja. KPU sebenarnya tahu nih. Kenapa begini? Saya praduga saya ada relasi kuasa gelap. Oke. Yang melingkupi mereka ini. Oke. Sehingga meloloskan seorang calon yang tidak memenuhi syarat itu. Oke. Artinya sebagai dalam tanda kutip ya, panitia Pilpres, KPU harusnya tahu ini. Harusnya tahu. Oke. Bagaimana dengan aparat hukum? Aparat hukum yang melingkupi ini seharusnya juga tahu. Kenapa? Karena di sana kan ada istilahnya gabungan atau apa itu namanya yang ada Forkompinda gitu. Iya, harus tahu ini. Oke. Dan setahu saya ketika tahapan Pilpres 2024, Pak Subhan juga sudah mempermasalahkan ini. Ada, tapi nggak sampai ke hukum ya. Iya, artinya wacana aja. Iya, artinya Pak Subhan sudah menyampaikan warning kan. Iya, bahwa ada masalah dengan ijazah SMA dari Mas Gibran ini. Saya waktu melihat ada 2 kandidat yang bermasalah. Oke. Satu wakil presiden ini, kedua kandidat presiden. Oke. Ada masalah menurut saya. Oke. Tapi waktu itu hanya sebatas warning, tidak ada upaya hukum. Ada upaya hukum justru kandidat presiden. Oke. Yang untuk Mas Gibran tidak dilakukan. Belum. Oh, oke. Oke. Artinya bahwa ini belum menjadi persoalan serius saat itu. Serius. Enggak, maksud saya ini kan tidak membesar begitu kan? Iya, nggak membesar karena belum saya launching ke pengadilan. Jadi nggak ada gaungnya. Begitu saya taruh di pengadilan, ternyata membesar ini. Oke, baik. Dari data-data bukti-bukti yang Pak Subhan miliki, apa kesimpulan yang bisa Pak Subhan sampaikan dari kasus riwayat pendidikan atau ijazah Mas Wapres itu? Yaitu kesimpulan saya, Wapres ini tidak memiliki riwayat pendidikan SMA Oke. atau sekolah lain yang sederajat itu.
dari data yang ada ya. Datanya dari mana? Dari KPU. Oke. Gitu. Oke. Jadi menurut Pak Suban, data pendidikan apa yang dipegang oleh KPU ketika Gibran mendaftar? Nggak saat itu ya Pak? Saat itu saya nyangka hanya keterangan, Oke. semacam keterangan. Dan ternyata prasangka saya hampir benar. Ada surat keterangan yang dikeluarkan dari Direktur Jenderal Sekretaris Pendidikan. Dikdasmen sekarang? Iya, Dikdasmen. Oke. Iya. Hanya surat keterangan? Iya. Dan ini pun harusnya ada ijazahnya Pak? ada ijazah karena tamat sekolah. Oke. Bunyi undang-undang tamat sekolah. Oke. Yang dibuktikan dengan adanya Ijazah. Datang kembali, Ya. Mas Husin. Ya, selamat datang. Terima Saya kasih dengar undangannya nih. ada sedikit musibah ya sebelum ini ya. Oh ya, alhamdulillah. Qadarullah. Aman. Alhamdulillah. Saya langsung saja. Apa sebetulnya implikasi dari lembar yang diberikan oleh KPU kepada tim Roy Suryo, dan menurut Pak Roy Suryo itu adalah identik dengan lembar yang mereka pelajari dan mereka nyatakan palsu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum temuan berupa dokumen kopi legalisir yang diserahkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Roy Suryo bersama Bonatu Wasilalahi, penelitian dari Dr. Roy Suryo dan juga Dr. Rismond Siani Parasokolan, baik dengan pendekatan error level analysis dan juga dengan pendekatan digital forensik, itu didelegitimasi oleh kubu Jokowi. Dalihnya adalah itu sumber penelitiannya dari mana, itu ijazah nyomot dari mana. Ijazah Pak Jokowi tidak pernah dikeluarkan ke publik, tidak pernah diizinkan kepada siapapun untuk mengakses ijazah itu. Sampai suatu ketika ada seorang kader PSI namanya Dian Sandi mengupload ijazah yang memajang, dan dengan quote ini loh ijazah aslinya, itu pun akhirnya belakangan dibantah. Dia membantah. Karena salah tidak diakui. Garis itu. Ya, tidak diakui, intinya begitu. Artinya saat itu kami juga memiliki sedikit keraguan. Jangan-jangan memang objek ijazah yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo yang berulang kali menyatakan tidak akan pernah menunjukkan kecuali melalui pengadilan begitu adalah barang yang lain atau objek yang lain, sehingga tidak relevan menyematkan hasil penelitian kesimpulan Roy Suryo dan Rismond kepada objek yang dimiliki saudara Joko Widodo. Kami berharap saat itu di Barreskrim itu dibuka melalui gelar perkara yang terbuka. Tapi nyatanya Barreskrim Polri pun tidak menunjukkan bukti-bukti, hanya menyatakan ijazah saudara Joko Widodo identik. Nah, di situ kan publik banyak mempertanyakan. Kata identik itu ya? Identik itu apa maksudnya? Pertama, yang dimaksud objek identik itu seperti apa? Yang kedua, objek pembanding yang kemudian dikualifikasi sebagai identik itu seperti apa? Dan apakah objek-objek yang diperbandingkan dengan kesimpulan identik itu adalah otentik? Maksudnya memang dokumen sahih yang memang diakui dan benar melalui sebuah penelitian, baik dari sisi otoritas yang menandatangani, kertasnya, kualitasnya, otoritas yang menerbitkan, pejabatnya, termasuk kan yang dipersoalkan oleh digital forensicnya Rismond Siani Parasokolan adalah jenis atau font hurufnya atau hatnya itu apa benar seperti itu. Kan yang menjadi argumentasi dari sisi digital forensik itu adalah hot atau font yang dipergunakan itu tak lazim karena belum ada di belum tahun ada saat itu, 85 begitu. Nah, kalau Roy Suryo kan juga punya ELA kan ya, error level analysis, dan di situ terbukti banyak ya komponen-komponen yang diduga ini bukan otentik. Harusnya kalau otentik dia perbandingkan dengan ijazahnya sendiri yang memang dia juga alumni UGM, itu tidak ada garis-garis atau bercak-bercak yang menunjukkan adanya error di sejumlah sudut, berbeda dengan ijazah yang milik Joko Widodo gitu. Namun setelah KPU memberikan dokumen ijazah itu dan ternyata fisik atau objek ijazah itu sama, atau kita bisa katakan juga identik lah, meminjam istilah Mabes Polri ya kan, nomenklatur identik kan bukan melulu menjadi milik Mabes Polri, kita pun bisa menggunakan itu gitu. Ternyata identik.
yakni ijazah dengan bentuk portlet ya, persegi panjang, yang di sana ada otoritas tertentu, dalam hal ini UGM. Nah, yang paling penting adalah ada foto yang berkacamata. Iya. Walaupun nama Jokowinya kan ditutup, tapi kan orang jadi tidak relevan untuk ditutup karena permintaannya jelas atas ijazah saudara Joko Widodo, berarti memang itu ijazah saudara Joko Widodo. Iya. Walau memang di sejumlah letak tata ijazah yang diperoleh di KPU itu ada yang ditutupi begitu. Itu pun sedang dicari apa dasarnya kok demikian. Tapi yang jelas, ketika dokumen itu diserahkan KPU kan berarti mendapatkan basis legitimasi sahih bahwa memang itulah objek yang saat ini dipegang oleh saudara Joko Widodo. Kenapa? Ya. Objek itulah dulu yang diserahkan Joko Widodo di Pilpres 2019 ya. Dengan kata lain sebetulnya dengan pemberian dari KPU ini, objek, barang, atau apapun kita sebut, Ya. jelas sekarang ya. Jelas, dan yang paling penting bukan yang jelas, itulah yang dimiliki saudara Joko Widodo. Iya, betul. Dan ternyata yang jelas itu sama dengan apa yang diteliti oleh Rismon dan Sianipar. Rismon, iya. Maka itu makin menguatkan kesimpulan bahwa ijazah saudara Joko Widodo 11.000 triliun persen atau setidak-tidaknya 99,9% palsu merujuk penelitian digital forensik Rismon Sianipar dan Elanya Roy Suryo. Ini yang paling penting.